Salam Tidar Muda. Perkenalkan, saya Tripuji Rahayu, dosen dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Izinkan di sini saya akan menyampaikan terkait salah satu kompetisi dari Puspresnas dari Simbel Mawa. Itu ada satu program terkait program kreativitas mahasiswa biasa disingkat PKM seperti itu ya. Di sini dengan aturan baru, kemudian dengan Mas Menteri yang baru, itu ada satu program yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau program MBKM. Di sini diharapkan dari lulusan perguruan tinggi itu memiliki ataupun mendapatkan lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila. Nah, di sini harapannya teman-teman mahasiswa ya, di sini teman-teman Tidar Muda angkatan tahun 2022 ini memiliki academic knowledge, kemudian skill of thinking, management skill, dan communication skill. Nah, dalam hal ini teman-teman bisa mendapatkan hal ini semua melalui program kreativitas mahasiswa. Dalam program MBKM ini ada 8 indikator, yang salah satunya mahasiswa nantinya mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, kemudian di sini ada bagian dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, kemudian hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat, dan sampai dengan nomor yang ke-8. Kemudian di sini, apa hubungannya dengan teman-teman itu melaksanakan PKM? Nah, di sini sasaran ikut tadi yang sudah saya sampaikan, itu nantinya teman-teman yang nantinya mendapatkan pendanaan PKM itu akan dikonversikan melalui SKS. Jadi ada beberapa mata kuliah yang bisa digantikan dengan pelaksanaan program PKM ini, begitu. Nah, di sini ada beberapa skema bidang ya. Jadi ada 10 bidang PKM. Yang pertama ada PKM RE. Ya, RE itu riset eksakta, jadi penelitian yang di bidang ilmu eksak, misal MIPA, kemudian nanti di Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, begitu. Kemudian ada PKM RSH. PKM RSH itu riset sosio humaniora ya, jadi lebih ke Fakultas Ekonomi, Visipol, seperti itu. Nah, sasaran di sini itu ada di angka 2, 3, dan 5 itu sama. Gitu. Jadi teman-teman nantinya akan bisa mengkonversi SKS ketika teman-teman itu lolos sampai pendanaan gitu. Jadi tahapannya dari tahap 1 didanai, kemudian nanti PIMNAS, kemudian total. Nah, di sini ketika lolos tahap 1 itu SKS-nya 1 sampai 2 sampai dengan nantinya kumulatif sampai PIMNAS itu nanti bisa sekitar 6 sampai 10 SKS yang dikonversi. Sampai dengan nanti PKM AI seperti itu. Nah, di sini kemudian karena banyak skema PKM tadi 10 ya, ini saya cuplik saja yang memang menjadi dasar teman-teman supaya mengetahui PKM itu apa, seperti itu. Jadi PKM riset eksakta di sini inti kegiatannya pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkapkan informasi baru di bidang eksakta. Jadi keilmuannya siapa ya, sesuai bidang ilmu, jadi bisa kolaborasi lintas bidang yang memang dianjurkan, seperti itu. Nah, pendidikannya D3, D4, S1 itu ke semua bidang ya. Kemudian jumlah mahasiswanya di semua skema itu 3 sampai 5 mahasiswa. Kemudian pendanaannya di antara 5 sampai 7. Kemudian luarannya begitu ya. Luarannya itu ada laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Kemudian ada PKM riset sosial humaniora ya, lebih ke bidang sosial, humaniora, dan seni. Sama ya kriterianya. Kemudian ini untuk PKM kewirausahaan. Nah, ini untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman Tidar Muda ini yang senang berjualan. Nah, ini silahkan bisa kalian manfaatkan pendanaan dari PKMK ini. Jadi yang terpenting nantinya produknya itu berbasis iptek ya. Kemudian sebagai komoditas usaha mahasiswa, seperti itu. Nah, untuk bidang ilmu tidak harus linear seperti itu. Kemudian luarannya ada laporan kemajuan, laporan akhir, dan produknya apa.
Kemudian PKM pengabdian kepada masyarakat itu dan PKM penerapan IPTEK itu sama ya, sama terkait solusi atas permasalahan yang terjadi pada mitra. Jadi kalau PKM PM pengabdian itu mitranya nanti yang memang non profit, misalkan sekolah, kemudian kelompok PKK dan sebagainya. Kemudian ketika penerapan IPTEK itu mitranya yang mitra berprofit, misalkan industri, UMKM dan yang lain. Nah, kemudian di sini harus linear ketika PI ya, bidang ilmunya. Ketika PKMM itu tidak harus linear. Untuk luarannya, keduanya sama. Ada laporan kemajuan, laporan akhir, dan buku pedoman mitra. Kemudian ada PKM Karsa Cipta. Di sini teman-teman mahasiswa itu bisa memberikan satu produk karya. Jadi bentuknya hasil konstruksi karsa yang fungsional. Jadi bidang keilmuannya juga linear. Kemudian untuk luarannya selain laporan kemajuan, laporan akhir juga harus ada prototipe, ya prototipe fungsional dari produknya. Kemudian ada PKM karya inovatif, di mana inti kegiatannya bahwa teman-teman itu harus bisa menghasilkan karya fungsional yang inovatif, solutif, solutif ya, kemudian berbasis IPTEK dan kemudian siap diproduksi secara massal. Jadi ini lebih ke bukan lagi hanya prototipe, tapi sudah punya produk fungsional gitu. Luarannya selain laporan kemajuan dan laporan akhir. Kemudian ada PKM video gagasan konstruktif. Nah, ini teman-teman yang suka dan senang kemudian membidangi terkait videografi, silahkan ini bisa menjadi satu hal ataupun satu pijakan teman-teman ya dalam untuk mendapatkan pendanaan. Itu intinya terkait isu SDGs dan isu nasional. Nah, isu-isu inilah teman-teman nanti diimplementasikan melalui video gitu. Kemudian keilmuannya tidak harus yang linear. Kemudian untuk luarannya selain laporan kemajuan dan laporan akhir itu ada video YouTube. Jadi teman-teman ketika sudah tag video itu silakan teman-teman diunggah dalam kanal YouTube. Kemudian ada PKM gagasan futuristik tertulis atau PKM GFT. Nah, ini lebih ke bagaimana teman-teman itu memberikan satu gagasan dari satu permasalahan yang ada, gitu ya. Kemudian konsepnya itu bisa nantinya dilakukan di masa yang akan datang. Nah, kalau di sini nanti teman-teman mendapatkan insentif ya. Jadi tanpa nantinya teman-teman itu meng-SPJ-kan yang PKM artikel ilmiah atau AI. Nah, di sini hasil dari kegiatan akademik berkelompok, misalkan teman-teman melakukan kegiatan KKN ya secara berkelompok. Nah, itu ketika memang bisa dituliskan dalam bentuk artikel ilmiah, ini bisa diikut sertakan. Nah, mendapatkan insentif juga. Jadi di sini ada 10 skema PKM, kemudian yang bermuara di PIMNAS. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan pendanaan, kemudian ketika monitoring masuk ke Pekan Ilmiah Nasional di PIMNAS, itu nanti teman-teman di sini skema yang masuk itu yang memang sudah diberi bintang. Itu yang tidak itu di PKM AI seperti itu. Jadi kalau AI cukup mendapatkan insentif sudah. Kalau PKM GFT dan PKM skema lain itu bisa melanjutkan ke PIMNAS ketika nilai dari PKP 2 atau monitoringnya itu tinggi. Ini secara garis besar tadi sudah disampaikan ada 10 skema yang mana dibagi menjadi 2 PKM pendanaan tadi mendapatkan 5-7 juta itu dari skema 8 bidang. Kemudian yang cukup mendapatkan insentif itu ada PKM GFT dan PKM AI. Itu ya. Kemudian di sini teman-teman ketika akan menuliskan atau menyusun proposal itu silakan teman-teman bisa merujuk ke pedoman tahun terbaru. Jadi ketika nanti ya teman-teman akan mengajukan tahun 2023 silakan merujuk ke pedoman tahun 2022. Jadi di sini nanti teman-teman akan memiliki dan mendapatkan ya, bisa juga mengunduh sendiri nanti di laman Simbel Mawah itu masing-masing pedoman. Jadi setiap skema itu mempunyai pedoman khusus masing-masing. Gitu. Jadi itu sampulnya seperti itu. Jadi ada PKM riset eksakta ya. Kemudian ada PKM riset sosial humaniora tadi sudah saya singgung sedikit. Kemudian PKMK ya tujuannya di sini teman-teman itu menghasilkan komoditas yang unik,
mendapatkan dan berorientasi pada profit. Jadi teman-teman dalam proses perkuliahan itu tidak hanya melulu belajar dan kuliah saja, tetapi bisa mendukung ataupun membantu ya sedikit beban orang tua dengan teman-teman itu berjualan melalui program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan. Kemudian PKM pengabdian masyarakat. Itu ya. Jadi tadi orientasinya yang memang berorientasi bukan profit. Kemudian kalau PKMPI ya memang mitranya itu berorientasi profit gitu. Kemudian PKM Karsa Cipta ini ya. Jadi tadi yang memang cukup teman-teman itu memberikan satu inovasi yang berbentuknya prototype. Kemudian karya inovatif ya, yang memang produknya menyeluruh, bukan lagi prototype. Kemudian yang video. Kemudian di sini ada yang gagasan futuristik tertulis. Gitu. Jadi gagasan-gagasan teman-teman itu nantinya bisa diterapkan di masa yang akan datang. Gitu. Jadi tidak terlalu muluk-muluk dan terlalu jauh ya. Kemudian PKM AI. Nah ini yang memang PKM yang tidak bisa dan memang aturannya tidak sampai dengan kegiatan PIMNAS, cukup mendapatkan insentif saja. Kemudian di sini ya, teman-teman nantinya itu ketika akan mendapatkan pendanaan itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah di sini jadi nanti dari Belmawa menerbitkan pedoman, menetapkan klasternya ini. Jadi kemarin Untidar itu mendapatkan klaster yang ketiga ya, jadi cukup turun ya, kemarin sama sih 3, hanya jumlahnya itu yang menurun, jumlah dari Belmawa yang ditetapkannya. Kemudian di sini mahasiswa kalian menyusun proposal ya, kemudian setelah proposal disusun silahkan nantinya mengunggah ke SIPKM Untidar, jadi nanti akan dievaluasi secara internal. Kemudian ketika sudah nanti diumumkan mana-mana judul yang memang bisa dan berpotensi untuk diunggah ke laman Simbelmawa gitu. Jadi perlu divalidasi pimpinan perguruan tinggi, divalidasi dosen pembimbing, kemudian masuk ke Simbelmawa. Nantinya ada beberapa tahapan. Tahap pertama penilaian secara administratif, kemudian penilaian secara substansi, baru nanti penetapan pengumuman pendanaan. Judul-judul mana yang memang mendapatkan itu ya, baru mendapatkan apakah insentif tadi 2,5 juta ataukah pendanaan sekitar 5-7 juta. Kemudian diterima oleh mahasiswa, kemudian mahasiswa melakukan pelaksanaan kegiatan. Ya, kemudian tidak sampai situ. Jadi teman-teman harus bertanggung jawab atas dana yang diberikan. Jadi perlu laporan kemajuan, outputnya apa saja, divalidasi dosen, kemudian ditetapkan untuk proses monitoring melalui proses PKP 2 secara daring. Baru unggah laporan akhir, divalidasi lagi oleh Dosbing, kemudian ditetapkan apakah teman-teman itu layak masuk ke PIMNAS, ya. Baru mendapatkan penilaian, baru masuk ke peserta PIMNAS, mahasiswa unggah berkas, divalidasi kembali, baru kita melaksanakan PIMNAS. Itu akhir dari kegiatan PKM. Nah ini sedikit beberapa foto ya ataupun dokumentasi yang memang sudah kami laksanakan dalam kegiatan PKM. Nah, di sini ada beberapa hal terkait sosialisasi PKM. Kita mendatangkan reviewer, gitu. Ini Pak Herman dari UGM secara daring karena memang saat COVID. Kemudian persiapan PKP 2. Jadi tenang teman-teman, nggak perlu khawatir. Nanti kami pantau dari tim PKM Untidar untuk pelaksanaan PKM nantinya. Kemudian persiapan PIMNAS juga kita mendatangkan pembicara nasional ya, dalam proses public speaking dan reviewer PKM juga. Nah terakhir ini saya ambil dari PIMNAS tahun 2019. Jadi ada satu grup ya dari Untidar yang masuk PIMNAS tahun 2019. Ini pelaksanaan di Bali. Nah di sini siapa teman-teman yang mau jalan-jalan ke luar Jawa ya, ataupun di luar dari Magelang seperti itu, untuk teman-teman bisa menyampaikan ide kreatif inovatif yang memang sudah didanai itu dari program kreativitas mahasiswa. Maka teman-teman silahkan bersemangat dan manfaatkan status mahasiswa kalian itu untuk mencari seluas-luasnya pengetahuan, pengalaman melalui
salah satu kegiatan program kreativitas mahasiswa. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.